Pagi-pagi buta mama pu HP bunyi tinening tinening tinening. Terus mam tua angkat dia bilang, "Shalom ma." "Iya shalom kakak, karmana?" "Hi mama ada baik-baik kok." "Iya kok kenapa?" "Ih tadi malam kakak ada mimpi mama." Pas dia bilang kakak ada mimpi mama, jadi mama bilang, "Kakak mau berapa nak omong ya kakak? Ini pagi-pagi buta ini." Habis saya mau tanya orang tua. Dong sujaran telepon begitu, terakhir baru dong ini apa lagi? Dong WA telepon minta uang, kirim kok tidak? Kenapa kirim? Kenapa kirim? Kasih tidak terpatahkan. Persekutuan kalau tidak dirawat dengan kasih yang tidak terpatahkan tidak bisa, kehilangan kemuliaan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Kristus mempersatukan jemaat. Tapi saya rindu untuk kita merenungkan bagian ini dalam kaitan dengan tema kita. Mari kita buka pertama Timotius pasal 4 ayat 12. Pertama Timotius pasal 4 ayat 12, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Oke, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. Pertama Timotius 4 ayat 12, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Ada 3 unsur utama dari kemuliaan. Ada berapa? 1, unsur paling pertama dari kemuliaan itu adalah kedudukan yang tinggi dan terhormat. Sama-sama 1, 2, 3. Kedudukan yang tinggi dan, tapi yang kedua kerendahan hati. Kedua apa? Ketiga pengorbanan. Apa? Kedudukan yang tinggi tapi penuh kerendahan hati dan berani berkorban, itulah kemuliaan. Maka ketika orang penuh kuasa bisa rendah hati, itu orang mulia sekali. Amin kok. Apalagi Tuhan Yesus. Betul? Di Wave House ini ada yang memang mulia. Ada kok tidak? Atau mulai? Mulia dan mulai itu hanya tukar-tukar huruf, sama bisa bahaya juga. Oke, nanti kita pahami dia lebih. Tapi saya mau bilang ada 2. Pertama kemuliaan Kristus, kita tidak ragukan lagi Kristus yang mulia. Tapi yang kedua, apa hubungannya nanti dengan kesatuan jemaat, dengan persekutuan jemaat? Kan bilang kemuliaan Kristus itu mempersatukan siapa? Saya mau tanya kita dulu, jemaat di OFAU ini bersatu semua kok. Dengan saudara tidak jawab ini saya mengerti. Saya mengerti saudara punya maksud itu. Tapi saya kira tema ini menjadi baik bagi kita. Kita menginginkan saudara bahwa persekutuan kita baik. Gereja itu hanya gereja kalau dia bersekutu dalam sebuah persekutuan yang baik. Kalau tidak bukan nama gereja. Semua orang bisa bikin kelompok tapi belum tentu bersekutu. Nah baik. Timotius akan Paulus utus untuk jadi uskup di Efesus. Tapi Timotius ini masih muda sekali. Bukan muda biasa-biasa. Ini muda air-air.
Bukan air biasa juga, ini yang air tergenang punya. Nah dari dulu rupa-rupanya anak-anak muda ini tidak terlalu dipercaya oleh orang tua. Anak muda kalau bicara tidak usah didengar. Anak muda itu suka yang hura-hura. Anak muda itu suka yang senang-senang. Itu dari dulu orang anggap begitu. Apalagi ada dua persoalan utama di Efesus yang harus dia hadapi. Pertama, dia akan berjumpa dengan sejumlah pengajaran-pengajaran sesat. Tapi yang kedua, dia akan berjumpa dengan orang-orang tua yang rasa diri pintar sekali. Orang tua yang rasa diri di UFAU ada. Rasa diri pintar ada. Nah, itu yang biasa kacau jemaat dong, yang itu sudah. Yang rasa diri pintar semua dia. Saudara-saudara jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Saya kasih tahu saudara bahwa pintar itu terbatas. Pintar itu sekolah makin tinggi itu dia makin mengerucut pada satu hal. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja dia. Jadi kalau rasa pintar itu bodoh namanya. Tapi Timotius sementara berhadapan dengan situasi yang begitu. Tapi nasihat Rasul Paulus ini menarik. Timotius, kalau sampai sana engkau ketemu dengan orang-orang yang macam tadi dengan pengajaran sesat yang banyak, tidak usah berbantah-bantah, tidak usah berbalas-balas, tidak usah rup-rup, tidak usah. Hanya satu yang engkau harus lakukan. Jadilah teladan. Sama-sama. Lebih kuat. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu. 1, 2, 3. Jadilah teladan. Cukup itu. Jadilah teladan. Lalu Paulus menasihatkan keteladanan itu. Ada 5 keteladanan dan itu semua bertingkat-tingkat. Hari ini untuk kepentingan persekutuan jemaat, coba kita renungkan kita ada di bagian mana. Sebab biasanya kalau terlalu rendah ini 5 keteladanan, itu yang membuat kita pun persekutuan jemaat tidak baik. 1, dia kasih tahu. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3. Kata-kata orang Kristen adalah kata-kata yang terukur, yang melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman, baru bicara sesuatu bagi kepentingan jemaat. Tuhan Allah cipta manusia itu ada 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud banyak. Salah satu adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, ma omong ke di SOE ada, di UFAU dia ada ikut ibadah. Nah dia pakai baju warna apa? Orang yang omong sembarang itu, saya mau tanya, coba jawab jujur. Yang di luar, yang di luar. Kalau kita bersekutu duduk sama-sama dengan orang yang tukang omong sembarang, mau? Yang di dalam, ada kemuliaan Tuhan dalam mulut orang yang omong sembarang? Di sini ada yang tukang omong sembarang? Siapa suami coba? Nah itu persoalan bagi persekutuan jemaat. Kita ini kadang-kadang anak muda donju satu. Anak muda, kamu kreatif itu letakkan kreativitas pada tempatnya. Tadi saya lihat video itu bagus. Itu anak kreatif sekali. Tepuk tangan buat mereka. Mantap. Jangan kreativitas dari perkataan kita taruh pada tempat yang salah. Contoh, supaya malas gereja lagi, tidak ikut gereja, duduk minum sopi di situ, terus pendeta lewat, buat apa? Buat apa namanya? Ada perjamuan, mama. Di sini ada yang biasa omong begitu. Ada di sini. Dia paham apa? Dia paham apa? Itu kata perjamuan, dengar. Itu kata perjamuan itu bukan kata-kata makam puji. Itu hasil dari sebuah refleksi yang dalam sekali.
pengorbanan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Terus kita pakai perjamuan itu untuk memperingati pengorbanan Kristus. Bukan makan puji kok duduk omong, ini anak dong. Kayak apa kok ini anak. Jadi kreativitas taruh pada tempat yang benar. Amin kok? Saya baca satu tulisan kecil. Dia ada mikrolet satu di Kupang Len OS apa. Oto putih satu. Dia pun pintu tuh. Saya lihat dia cukup kreatif. Tapi bermasalah. Dia tulis bilang begini. Kalau mau umur panjang. Pura-puralah tuli. Oh jadi saya bayangkan. Mungkin orang mau omong apa ya. Setengah dia omong terus deh. Saya bayangkan begitu. Tapi ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia bilang begini. Kalau mau umur panjang. Pura-puralah tuli. Supaya. Kalau Tuhan panggil lalu tidak dengar kalau jalan manusia model begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar nanti lewat Liliba nanti dia pergi. Saudara tahu bahwa mulut yang tidak dipakai dengan baik menghancurkan sebuah persekutuan. Amin kok. Di jemaat Ebenezer FO ada yang biasa omong sembarang. Dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Jadi pakai mulut itu. Karena itu nasihat ini ringan. Satu, mulut orang Kristen yang menjaga kemuliaan dan mempererat persekutuan tidak boleh mulut yang suka tipu. Tidak boleh mulut suka. Di sini ada yang biasa tipu-tipu. Yang tipu sultan. Saya mau tanya kita, jawab jujur. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh. Siapa yang ajar kamu? Ulang, tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu menghasilkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan yang pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Bapak, ini tipu ini. Kita ketemu dia istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak sakit. Kalau pakai logat soe, Mama, bilang Mbak sakit. Terus Mama bilang, tidak. Kita ketemu dia suami, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Satu tipu melahirkan tipu baru. Amin kok. Pak Pendeta, kami di OFV ini kami tidak tipu-tipu. Kami hanya suka biasa pakai dua kata. Sebenarnya dan tapi. Sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pi Bapak. Tapi kalau setapi itu dia sendiri. Kenapa tidak terima jadi majelis jemaat? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau tetapi itu dia tidak terima. Betul? Ini lagi proses penjaringan kok. Ada yang sebenarnya dan tapi. Memang terlalu betul gitu. Itu yang mau merusak persekutuan itu begitu. Saudara, ini jadi kalau sebentar pulang ketemu jemaat yang tidak ikut ini acara terus kita bilang, kenapa tidak ikut ibadah tadi? Sebenarnya sudah saya suka tidak usah tahu. Ini saya punya kisah lama, semua tahu tapi saya mau bercerita ulang. Ada satu anak kecil, dia baru belajar beromong, anak laki-laki saat. Dia pun bapak kepala desa. Tapi anak setiap kali dia mau kencing dia minta tolong dia pun bapak yang kasih kencing. Waktu pikir saya pejabat baik-baik, anak kecil suruh saya. Akhirnya dia ajar dia pun anak, dia bilang adik. Kalau adik mau kencing, nah adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia kasih tahu dia pun bapak, yo adik mau menyanyi. Dia pun bapak sengaja putar-putar keluar kas kencingin anak selesai. Satu saat dia pun bapak mama pi Jakarta. Titip ini anak di dia pun om dong. Tengah malam ini anak mau kencing dia kas bangun dia pun om.
Ya, adik mau menyanyi. Dia om karena tidak tahu dia pemia. Jangan teh ini su tengah malam jangan. Ini anak ulah om kenapa? Adik mau menyanyi. Terus dia pemia tidur su tebai di sebelah nanti marah tidur nanti bai marah. Wih anak su tidak tahan dia bilang om adik su tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Dia om justru kasihan jadi dia om bilang sudah. Kalau begitu nak adik menyanyi pelan-pelan di om pun. Ini anak bangun dia kencing di dia om pun. Saya mau tanya dulu siapa yang salah? Om ko bapak? Bapak ko om? Om ko bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit. Kan kasihan itu om toh. Jadi mulut yang tidak ada kemuliaan tuh suka tipu-tipu. Yang tukang tipu-tipu berhenti sudah. Berhenti. Di sini ada yang ajar dia pu anak kok tipu-tipu kok. Bilang kalau petugas koperasi datang kasih tahu dia. Itu ada. Di OFV sini ada. Kenal petugas koperasi juga. Tipu dong berapakah? Di mulut nih jaga dia punya kemuliaan toh. Kedua, mulut orang Kristen tidak boleh mulut yang memaki. Yang tukang maki itu. Di sini ada yang tukang maki. Laki-laki kok perempuan? Yang maki dong itu. Saya mau tanya yang di luar. Kalau kawan deh orang maki senang. Yang di dalam. Apa yang tidak? Orang tukang maki tidak menjaga persekutuan dan tidak mungkin ada kemuliaan Allah di dalam mulut yang maki. Dengar, jemaat. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omong supaya apa? Kalau ada anak kecil dia bamaki yang tadi menyanyi itu. Kalau dia bamaki tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Kan dia belum mengerti itu. Anak kecil itu kalau dia mandi habis. Biar dia tidak pakai pakaian apa-apa pun. Dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada. Dia bisa keluar ke jalan begitu. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Tapi coba dia pu bapak. Coba bab tua mandi habis terus ibu-ibu dong ada latihan paduan suara. Terus bab tua keluar ke bilang, "Hai besti." Jadi yang tukang bamaki dong berhenti sudah. Di sini ada yang tukang bamaki. Hanya satu kata sama-sama. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobat. Orang yang tukang pemaki itu dia ada sakit berat itu sebenarnya. Ketiga, mulut orang Kristen yang berkata-kata dengan baik, yang menjaga kemuliaan dan menjaga persekutuan, dia tidak membuli. Tidak apa? Yang olok-olok orang itu. Di sini ada yang biasa olok-olok orang. Di sini. Itu yang paham apa dong yang tukang olok-olok orang. Tagal dia teman satu kulit hitam datang dari sana, "Salam." Terus dia bilang, "Suara ada tapi orang itu olok, itu olok." Itu olok. Di sini ada. Dia pemuda atau orang tua? Apa? Pemuda. Jadi saudara bayangkan persekutuan kita bisa rawat ke mana kalau di dalam hanya baolok.
Coba kasih tahu saya, yang kemuliaan Tuhan ada di mana? Di mulut orang-orang yang tukang baolok. Persekutuan bisa terjaga dengan baolok-baolok. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini ibu-ibu 10 sah. Ibu-ibu, ibu-ibu senang kalau ibu-ibu suami punya teman dong olok-olok suami, ibu dong senang. Olok-olok berais dong minta kopi lah di ibu-ibu senang. Saudara-saudara, kalau mau rawat persekutuan, engkau mesti jadi teladan. Dalam apa? Dalam perkataan. Itu pertama. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Jadi teladan dalam. Ada orang yang kata-kata bagus, kalimat bagus, omong bagus sekali. Dia omong kita suka dengar, tapi dia kesetan. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang berkata-kata dengan bagus, kalau diuji dengan kata-kata dengan tindakan, tetap atau turun? Tetap atau turun? Karena tidak semua konsisten dengan yang dia katakan. Tidak. Saudara tahu, ada orang bisa punya ilmu yang tinggi, tapi belum tentu sejalan dengan tindakannya. Berkhotbah bilang, hendaklah engkau saling mengasihi, tapi tiap hari dia pu istri pu ini bangka. Karena kena pukul terus. Di Soe ini ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia pun kalimat, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Jadi jangan sampai kata-kata kita sangat bagus, tapi tidak sejalan dengan tindakan kita. Amin kok. Saudara-saudara, ada orang dia bisa sarjana pertanian. Berarti kalau omong tentang pertanian jangan lawan dia. Geng. Tapi sayang tidak bisa tanam tomat. Berarti tidak seimbang antara kata-kata dan. Ada yang sarjana peternakan, berarti ilmunya mantap, bicaranya mantap, tapi mesti bisa kawin babi. Kalau tidak hanya kata-kata. Amin kok tidak? Saya berkhotbah, mengajar berkhotbah di banyak tempat. Orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana, omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, di sini ada di sini. Nah dia pakai baju warna putih. Saudara tahu, ada banyak orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron. Saudara dengar ini. Kemuliaan tidak bisa terjaga pada orang yang tidak sejalan antara kata-kata dan tindakannya. Persekutuan tidak bisa dirawat oleh orang-orang yang hanya ontong di janji sah. Rapat majelis itu semua dia yang ngomong. Pas kegiatan dia tidak ada. Baru mulai alasan segala macam. Protes sayang banyak. Semua orang kerja salah habis. Pas dia tidak bisa. Di UFA sini ada. Pak kok ibu? Weh ini dong subarat untuk omongin. Berarti ada ini, ada betul. Ya saudara-saudara, mau merawat persekutuan,
jaga antara mulut dan tindakan. Supaya betul. Supaya betul. Kalau tidak betul. Saudara mau jaga kemuliaan apa di situ kalau mulut bicara lain, tindakan lain? Tidak bisa. Kedua. Tadi pertama teladan dalam. Dua, teladan dalam. Yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam kasih. Batu uji dari tindakan ialah kasih. Kenapa? Tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas kasih, tidak semua. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kelihatan senyum itu baik atau tidak? Tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang sebenarnya, selom, saya lewat baru separuh. Kelihatan. Tapi belum tentu tuh. Betul kok tidak? Oi, saudara-saudara, kita ini kadang-kadang omong deh orang tuh di muka baik mati, padahal penuh kepalsuan. Betul kok tidak? Amin kok. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan itu semua dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu oke, hafal. Ikut yang saya bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang lebih kuat. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Betul? Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Dunia mengasihi Tuhan Allah. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin. Supaya jangan orang bilang begini, ibu, saya terlalu hargai ibu, tapi waktu saya lihat ibu sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, itu egois. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Kan orang berdosa pun melakukan begitu. Nah sekarang, untuk kita pakai contoh yang paling baik itu dari orang tua dong. Saya tanya orang tua dong, Mama, ini mama, yang lain ini nenek semua. Mama, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama dong sakit melahirkan, ini anak-anak dong mesti dengar ya. Anak-anak, kamu dengar. Waktu mama dong sakit melahirkan, itu bapak dong saya tidak tolong. Kami bapak-bapak hanya dari luar, kau taruh tangan di kepala, kau bilang Yesus, tapi kami tidak. Kadang-kadang saya bilang Yesus lebar, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ke siapa? Paling. Anak-anak, waktu orang tua melahirkan, mama melahirkan sakit-sakit tuh, kamu mesti dengar anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul? Jam 3 pagi pun itu orang tua dong masih gendong kau bagi. Betul? Sudah sempoyongan karena tidak bisa tidur. Seringkali mama-mama itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya mama-mama punya lagu tuh sulit dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit,
Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia. Tapi sudahlah. Anak-anak, waktu kamu kecil itu kamu hanya bisa menangis. Dan kalau kamu menangis itu paling tidak hanya 3. Basah, lapar, atau tak salah. Betul? Orang tua ajar kamu omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dong mulai SMP, SMA, saya mau tanya, waktu anak dong SMP, SMA atau ke pemuda, ada suka omong dan dong pun bapak mama? Dong lebih suka omong deng? Nah pertanyaannya, siapa suruh kas makan dong? Setengah mati melahirkan, setengah mati ajar, tidak mau omong dengan kita. Siapa suruh kas makan itu anak dong? Siapa suruh? Coba kasih tahu saya. Kenapa? Karena apa? Karena apa? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin. Anak-anak, orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang te, jalan belakang itu. Tapi ketika dong SMP, SMA, ada suka jalan dan dong mama bapak? Dong lebih suka jalan deng? Nah kenapa tidak usir dong dari rumah? Kenapa tidak usir saja? Karena apa? Karena apa? Saya mau tanya orang tua dong. Orang tua, ada kok tidak anak-anak yang kita kirim dong sekolah di Kupang, di Surabaya, di Jakarta, di Jogja? Ada? Ada. Dong biasa telepon pada waktu. Dong rata-rata telepon pada waktu. Oh mama dong juga tahu. Pagi-pagi buta mama pu HP bunyi tinining. Terus mam tua angkat dia bilang, "Selom ma." "Iya selom kakak, kermana?" "Hi mama ada baik-baik kok." "Iya kok kenapa?" "Tadi malam kakak ada mimpi mama." Pas dia bilang kakak ada mimpi mama, jadi mama bilang, "Kakak mau berapa nak omong ya kakak? Ini pagi-pagi buta ini." Habis saya mau tanya orang tua, dong sujaran telepon begitu, terakhir baru dong ini apa lagi? Dong WA telepon minta uang, kirim kok tidak? Kenapa kirim? Kenapa kirim? Kasih tidak terpatahkan. Persekutuan kalau tidak dirawat dengan kasih yang tidak terpatahkan tidak bisa, kehilangan kemuliaan. Anak-anak, orang tua waktu lihat kamu secantik-cantik, ganteng-ganteng, pakai pakaian kayak tadi yang di sini, orang tua punya ekspektasi besar, harapan besar. Orang tua bilang, "Anak, bapak dong petani, kamu harus jadi pegawai. Anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar papa mama ikat perut tidak apa-apa." Betul? Orang tua itu kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang gara-gara kamu. Betul? Anak-anak, kamu ada pegang HP Android? Itu utang. Bayar 6 kali kok, berapa kok? Nanti pulang tanya. Anak-anak, kamu ada pakai motor? Betul? Itu utang. Nanti tanya sama sempu mama bapak dong. Betul kok tidak orang tua dong? Betul kok tidak? Nah kenapa bapak mama jalan kaki beli kasih dia motor? Coba tahu. Karena apa? Kasih tidak terpatahkan. Amin kok? Amin. Saya berkhotbah di seluruh bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini nona-nona dan ibu-ibu yang kerja di bank dong, don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kok lihat dekat, kok tetap cantik. Dorang pakai pakaian juga bagus-bagus, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, pakai AC lagi. Wih, kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat-lihat terus dong muka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dong bilang begini, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanya dorang, "Ibu-ibu,
Yo, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi? Ada yang bisa kami bantu? Kasih itu bukan pencitraan, tulus. Amin kok. Di OFAU kasih aman kok. Kok kenapa? Jadi saudara-saudara, yang kelihatan baik kalau tidak didasarkan pada kasih, kita tidak bisa menjaga kemuliaan, tidak bisa merawat persekutuan. Oke, boleh jawab? Kita lebih sayang diri atau lebih sayang orang lain? Lebih sayang siapa? Diri atau orang lain? Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kita mengasihi diri kita lebih dari kita mengasihi orang lain, apakah kita mau kita terluka? Kita mau kita ada sakit hati? Oke, sekarang saya tanya. Kalau pendeta Manobe benci sama pendeta Selfie, yang rugi pendeta Manobe atau pendeta Selfie? Setiap kali saya lihat ibu Selfie pemuka, saya punya hati baik. Setiap kali ibu Selfie bilang shalom Pak Pendeta, saya punya hati baik. Setiap kali orang bicara ibu Selfie punya kebaikan, saya punya hati baik. Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci ibu Selfie. Amin. Sekarang saya tanya saudara, ada orang yang saudara tidak suka? Ada yang saudara tidak suka? Dia ada dalam ini ruangan. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Saudara tidak suka saya. Jadi saudara, kalau tanpa kasih kita melukai kita punya diri. Tanpa kasih, kemuliaan Allah hilang dari kita. Saudara jangan berteori tentang kasih. Kasih itu tindakan. Tanpa kasih, kita tidak bisa merawat sebuah persekutuan. Di ujung nanti kita bicara tentang apa kaitannya dengan Roh Kudus yang kita sementara merayakan penantian ini. Begitu. Amin kok? Setiga. Pertama, teladan dalam. Dua, teladan dalam. Tiga, teladan dalam. Keempat, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Teladan dalam. Batu uji dari kasih adalah setia. Seseorang kalau dia mengatakan dia mengasihi seseorang, jangan omong hari ini, tunggu minggu depan. Saya kasih nikah banyak anak muda, saya kasih tahu, kamu mau nikah ini? Iya, rencana cerai kapan? Cinta masih meluap-luap itu, ngeri Bapak. Kita nasihat juga tidak bisa. Nanti berapa bulan kemudian, Pak, tidak bisa Pak, aduh. Anak muda, jangan buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas itu Sherlock ya supaya. Ya, tapi yang saya mau bilang di orang begini. Kalau kamu menikah, ingat baik-baik. Yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pumadu habis. Itu tinggal dia pule basah. Itu badedek saya. Kesetiaan. Apa? Lebih kuat. Kesetiaan itu komitmen sehari demi sehari, sehari demi sehari. Kesetiaan itu janji yang melibatkan 1 orang, 2 orang dan bersama dengan Tuhan. Itu setia. Anggota sidi jemaat, presbiter, itu biasa kalau ditanya, apakah jawabmu? Don jawab, ya, saya percaya dan berjanji dengan ulang. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati punya 3 pengertian. 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak benar-benar percaya, saya tidak akan omong di hadapan jemaat apalagi di hadapan Tuhan.
Apa yang kau percaya? Saya percaya Tuhan menciptakan langit bumi. Saya percaya Tuhan menghadirkan saya secara ajaib di dunia. Saya percaya bahwa Tuhan menebus saya. Dia menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya bahwa pikiran dan rencana Tuhan lebih indah dari apa yang saya pikirkan dan seterusnya. Berdasarkan percaya itu saya bilang, iya. Tapi yang kedua berkaitan dengan khotbah ini saya mau kasih tahu. Ya, saya percaya dan berjanji itu punya arti yang kedua adalah ya, habis itu masuk dalam persekutuan. Bukan ya habis hilang. Itu bukan setia. Kadang-kadang ini anak dong kalau sedih atau mau diteguhkan jadi majelis itu, wih dong pun cara jawab itu kayak bikin kesedih-sedih. Apakah jawabmu? Ya, di WFAU juga ada. Baru foto kok kirim pi kampung ini orang. Bukan soal itu, soal setia. Ya habis masuk kok tidak. Ada orang, dengar, ada orang ini yang 1 tahun dia gereja mungkin 2 kali sah. Natal dan karena Natal 1 kali Paskah jadi dia pun nama jemaat Napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napasot 1. Kalau sudah pasal 1 tak kuju ingat Tuhan. Nanti dia datang pas 31 Desember, 24 Desember, habis itu sidang Januari dia kasih tahu penambahan bangku. Karena semua sampai duduk di jalan. Kita duduk di jalan. Ada orang ini yang seumur hidup mangkali dia gereja 3-4 kali mangkali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau gimana dia? Saya mau tanya dulu, mama, kenapa ini malam yang ikut ibadah ini mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ini mama janda semua. Tidak kok. Teh bapak. Kita ini tidak setia sama bagaya. Ketiga saudara, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu bukan saja ya karena saya percaya, bukan saja ya untuk masuk dalam persekutuan, tapi yang ketiga ya untuk siap diatur. Banyak yang masuk tapi tidak mau diatur. Pokoknya dia pengusul harus diterima, orang usul tidak mau dia terima. Saya kalau kiri betul. Hai. Mau kas takut siapa dengan kiri kanan kiri? Di WFAU ada. Bab tua komam tua. Hai. Saudara-saudara yang setia, saya punya anak saksi. Saya punya anak saksi nikah satu. Dia datang dan dia pun calon istri waktu dong sudah menikah. Dia bilang ke saya, Pak Pendeta, Bapak, kenapa? Saya mau nikah, saya mau Bapak jadi saksi. Yo, tapi saya mau engkau setia. Bapak saya setia, Bapak. Coba gambarkan kau pun kesetiaan. Bapak, ya dia pun calon istri kerja di bank. Bapak saya ini pagi-pagi nona belum siap, saya bilang siap sudah, saya mau jemput antar. Sore-sore belum jam pulang juga saya bilang siap sudah, saya mau jemput bawa pulang. Saya kurang setiap, saya bilang, hoi, itu pacaran. Sunika bisa berubah. Beli ame motor metik satu taruh situ, nona ada sedikit mau palese, kau dia bilang, Pak, antar do. Antar dia bilang, kok motor ada tuh? Manja. Di sini juga ada yang begitu. Siapapun suami, coba siapa. Ini ada dua keluarga jauh dari gereja, tinggal dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan itu, dia cari yang laki-laki, dia bilang, kakak, hari-hari minggu begitu kakak tolong jemput kakak Bu Adi Nona, kau bawa pergi gereja bawa pergi sekolah minggu. Sudah, hari minggu yang laki-laki datang,
bawa ini nona pergi sekolah minggu. Sampai sekolah minggu, yang nona masuk ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar, kau tunggu. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput, antar datang gereja, nona masuk ikut katekisasi, dia duduk kok isap-isap rokok di luar. Bulan sama-sama. Rupa-rupanya dorang dua jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Weh mau pimpin di rayon mana, hujan, badai, segala macam, dia pun suami ini setia antar. Sampai sana yang ibu masuk kau pimpin, dia main kartu di luar kau tunggu. Satu saat dong mati-mati sama-sama. Jalan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang begini. Pas itu ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat dia pu istri masuk, yang suami juga cepat-cepat mau. Dia pu suami mau masuk, Simon Petrus, "Bapak, sabar dulu, bapak sabar." "Hei, kenapa?" "Bapak sabar dulu." "Hei, yang masuk itu saya pu istri." Simon Petrus bilang, "Betul, itu bapak pu istri. Tapi dari itu hari kan bapak hanya antar-antar stok. Jadi minta maaf, ini hari bapak antar saja. Bapak pu tempat di sebelah sana yang menyala itu." Saya mau tanya, ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar terus bilang kalau su habis na WA kok saya jemput, ada? Ada? Kalau ada pulang kasih tahu bilang ada salam dari Simon Petrus. Kita ini kayak apa kok? Tidak setia. Ini saudara dengar, saya senang ini orang di EVA indong gereja penuh-penuh begini saya. Mantap pendeta gitu. Sebagai pendeta, saudara, kadang-kadang saya heran kalau ada undangan syukuran begitu, kita pimpin ibadah. Ini menarik, saudara dengar. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, ampun. Aduh, minta maaf, saya salah. Aduh, minta maaf. Oke. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Orang datang dari mana-mana. Saudara, ini ibu pendeta di EVA biasa gereja jam berapa? Jam 6, jam 8 toh? Pas jam dong siap habis, tapi dong tidak datang. Nanti anak-anak dong bilang, "Bapak, mama, jam 8 dong." Belum ada orang. Kamu sudah yang orang mau tunggu orang mana lagi? Jemaat, pernah terima bantuan langsung dari pemerintah yang berapa ratus ribu itu pernah? Dong biasa bagi di mana? Kantor desa kok? Biasa jam berapa? 9. Jam berapa? Oke. Jam kenapa kau pagi jam 9 saudara pi 2:30 pagi? Kita ini kadang-kadang tidak setia. Ada satu istri bilang, dia pun suami bilang begini, Bapak ini sudah tidak setia. Bapak ini tidak sama seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Dia pun mama bilang, dia pun suami bilang, berubah apa? Papa masih seperti yang dulu. Coba mama ngomong, dulu sedikit-sedikit Bapak sudah ajak mama makan Salome. Dulu sedikit-sedikit Papa ajak mama beli pakaian RB. Dulu sedikit-sedikit Bapak datang, Bapak bilang, tutup mata sayang, tutup mata.
baik. Sekarang papa sudah tidak lakukan itu lagi. Papa sudah tidak setia. Bapak sudah berubah. Dia suami bilang, mama sabar. Coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Oh, jadi selama ini bapak pikir beta ikan. Jadi selama ini beli-beli itu hanya umpan. Malam pas mau tidur, mam tua masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Dia pun suami datang mau buka tidak bisa. Suami, mama, mama, kenapa? Buka pintu dulu, lu tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini? Kita dua suami istri. Terus dia pun istri bilang, papa, coba papa pikir baik-baik. Coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pun ikan? Coba pikir. Tapi orang OFA dong ini setia semua. Eukit setia. Ini ada satu pasangan nikah datang bilang, Pak Pendeta, kami mau cerai. Kenapa? Oh, tiap hari kami berpukul, Bapak. Tiap hari. Baku pukul mau baku bunuh sama Bapak. Bapak mau kami berbunuh mati. Cere. Kok kenapa begitu? Bapak tiap hari kita berpukul. Oke, kamu nikah berapa tahun? Sudah 10 tahun Bapak. Anak berapa? 4 orang. Nah, yang tiap hari kamu baku pukul saya ini anak 4. Ini yang tiap hari berpukulin. Apalagi kalau kamu 2 sayang. Itu anak 1 TPS. Mungkin TPS 35 itu kamu pun sendiri. Yang baku pukul saya kamu bisa anak sampai 4 ini. Wih, sayang ini wih. Artinya tidak ada sebuah relasi yang tanpa masalah. Ada pengelolaan itu yang penting. Dan setia itu menjadi sebuah catatan. Oke, yang terakhir. Tadi pertama kesetiaan. Teladan dalam. 2 teladan dalam. 3 teladan dalam. 4 teladan dalam. 5. Engkau mesti menjadi teladan dalam kesucian. Saudara, kemuliaan tadi waktu kita bicara setia, Tuhan Allah itu setia. Amin. Hendaklah engkau setia karena Tuhan Allahmu setia. Kemuliaan tidak bisa dijaga dengan tidak setia. Persekutuan tidak bisa dirawat tanpa kesetiaan. Setia. Nah sekarang kesucian. Batu uji dari kesetiaan adalah kesucian. Suci. Suci menjadi syarat utama bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Siapa yang mau datang kepadanya harus datang dalam kekudusan. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Yang terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Saudara, kalau kita datang di ibadah 31 Desember, pernah ikut ibadah 31 Desember? Biasa siang ke malam. Pas kita masuk pintu itu kan lampu dong agak redup sedikit, baru kita dengar ada musik klasik bilang teng 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 teng. Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini. Rasa kok tidak? Nah kenapa bilang tidak rasa? Bla 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 bla. Di bagian terakhir dia bilang begini. Sebentar lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru.
Woi, dong mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, 10, separuh pakai menangis. Aduh. Sudah habis keluar bukan langsung buang. Lipat baik-baik baru pakai menyanyi. Mampirlah dengar doa. Ini 31 Desember ini. Minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Ini kita soal. Lalu kita mau jaga apa? Saudara, jemaat, kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap, bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang kita yang diterang kembali pi gelap? Karena dong suka begini. Apa itu? Apa itu? Apa? Maloi pakai bahasa Timur bilang fokus. Orang kalau Sumaloi begini tidak lama dia bilang, anak muda suka terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Amin. Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Menjaga kemuliaan itu menjaga kesucian. Persekutuan kita harus persekutuan orang-orang suci, orang-orang kudus itu artinya dipisahkan, kita berbeda dari orang lain. Mau merawat persekutuan tanpa menjaga ini kesucian untuk apa? Supaya kalau Roh Kudus datang, saudara lihat, kita ini kan tidak ada satu orang ditugaskan khusus, tidak ada satu orang ditugaskan khusus memuaskan kita punya hati, tidak ada. Waktu dia melukai kita, kita kepingin marah, kita kepingin balas dendam, kita kepingin untuk apa? Energi negatif itu terlalu kuat untuk menghancurkan dia. Pengampunan menolong kita. Lihat ini, energi negatif di dalam kita tuh dia dorong keluar. Rasa mau balas dendam tuh dia dorong keluar. Emosi yang meluap-luap, amarah yang meluap-luap tuh dia dorong keluar. Hidup yang bersih itu yang membuat Roh Kudus masuk. Dalam bahasa lain saya ingin mengatakan, Roh Kudus tidak dapat tinggal bersama-sama dengan orang yang punya hati penuh dengan kepahitan. Kesucian tidak ada pada mereka yang penuh dengan kepahitan dan amarah. Tidak bisa tinggal bersama-sama dengan mereka yang hidupnya penuh dengan energi negatif. Supaya kemuliaan Allah itu nyata di dalam hidup. Kemuliaan Allah lebih besar dari kita pun sakit hati dan kita pun segala sesuatu. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memiliki